معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ahadi min ummati sayyidil anam al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan liqa'ilha min yawmin hadha ila yawmil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa umdatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan afdali salati wa tazkiyah salam. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim wa majid wa syafi' 'ala al-Mustafa al-Mujtaba sayyidina wa habibina wa 'umdatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yawmin hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bittaqwallah wa ta'atih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha mastata'tum. Kadzalika qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azama dzikruh, yang mana pada siang hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, hari yang dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang lain, Allah Subhanahu wa taala giring kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kaki kita, bahkan hati kita, menuju tempat yang kita yakini kemuliaannya. Bahkan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Khairul biqa masajiduha, tempat yang paling baik bagi umat Nabi Muhammad adalah masjid-masjid mereka. Maka alhamdulillah ala dzalik, pada kesempatan siang Jumat ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan keimanan kepada kita, diberikan keislaman kepada kita, diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah ala dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini tentu kita semua diperintah untuk senantiasa berusaha menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya dan panjenengan semua untuk marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillahi wa jtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah dan titah Allah, kemudian kita berusaha menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Insyaallah kita akan menjadi orang bahagia di dunia wal ukhra dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam konsep Islam itu ada 3 pilar
atau juga disebut arkanuddin, rukun-rukun agama. Rukun Islam kita sudah ketahui, rukun iman demikian. Namun ada satu sisi, yaitu tentang al-ihsan, yaitu Islam, al-islamu, wal-iman, wal-iman, wal-islam, wal-ihsan. Orang yang berislam itu disebut muslim, orang yang beriman disebut mukmin, sedangkan orang yang berihsan disebut muhsin. Maka tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi, tingkatan yang ketika baginda Rasul Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, yang hakikatnya malaikat Jibril adalah mengajari para sahabat-sahabat Nabi melalui lisan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendatangi baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril di penghujung pertanyaannya di dalam hadis yang paling panjang di dalam kitab Arba'in Nawawi yang terkenal dengan hadis Jibril, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, tolong wartakan kepada saya, tolong beritakan tentang ihsan. Qala, kemudian baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kau beribadah kepada Allah seakan kau melihat Allah. Namun kau jika tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka Imam Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, jika ada seseorang muslim, dia bermaksiat, kemudian dia meyakini dalam bermaksiatnya Allah melihatnya, sungguh dia telah melecehkan Allah. Namun sebaliknya, kalau dia bermaksiat menganggap Allah tidak melihatnya, murtad seketika itu juga, berarti telah meniadakan sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka selaras dengan hal ini ada satu kisah. Kisah ketika Sultanul Zahidin, rajanya orang zuhud yang terkenal, beliau adalah Imam Syekh Ibrahim bin Adham, mantan orang kaya raya. Kenapa saya katakan mantan? Karena dunianya ditinggalkan, padahal beliau seorang pangeran anak raja. Ditinggalkan, kemudian belajar kepada ulama sampai menjadi tokoh sufi terkemuka. Bahkan konon Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pencetus mazhab Syafi'i, juga belajar ilmu tasawuf kepada beliau. Al-Imam Ibrahim bin Adham suatu hari didatangi seorang. Kebetulan Imam Ibrahim bin Adham ini punya putra, diberikan nama seperti nama putranya Nabi Ibrahim. Ayahnya namanya seperti nama Nabi Ibrahim, punya putra namanya juga diberikan nama daripada salah satu nama dari putra Nabi Ibrahim, yaitu Ishak. Maka beliau juga dikenal dengan nama Abu Ishak, Ibrahim bin Adham. Datanglah seorang ini mengatakan, ya Abul Ishaq, wahai bapaknya Ishak, wa Syekh Ibrahim, ausini, tolong wasiati kepada saya, bima yanfa'uni, agar wasiat itu bisa memberikan manfaat kepada saya. Karena saya ini anak musrifun, saya ini adalah orang yang terlalu berlebihan, orang yang maaf kalau zaman sekarang orang yang sudah rusak, orang bejat saya ini. Namun orang bejat yang tahu diri, meskipun bejat masih mau datang kepada kiai untuk mencari tombonya hati, untuk mengobati dirinya. Karena para kiai, para ulama itu yang tahu resep tombonya hati. Datanglah dia kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian apa kata Imam Syekh Ibrahim bin Adham? In qabilta khamsu khisalin wa qadirta 'alaiha takunu zaziran anka minal maksiyah au bimanahu. Ya fulan, kalau kamu mau menerima 5 perkara ini, kemudian kamu mampu melaksanakannya, niscaya kamu akan terproteksi, kamu akan terjaga dari maksiat. Hatta ya Abul Ishaq, apa wahai itu wahai Syekh? 5 itu. Al-ula, kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang pertama,
idza aradta an ta'siyallah fala ta'kul rizqahu. Mas, kalau kamu pengen maksiat kepada Allah, nggak bisa ngempet, dengan catatan boleh, namun jangan makan rezekinya Allah. Kaget sang pemuda ini. Enak, saya mau makan dari mana? Padahal semua yang ada yang kita makan ini rezeki min arzakillah, rezeki dari rezeki Allah. Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham, seorang yang jenius. Kalau di kampus istilahnya beliau menjawab dengan logika terbalik. Kalau dalam dunia Islam beliau menjawab dengan ilmu mantik beliau. Beliau mengatakan afa yuhsinu bika an ta'kula rizqahu wa anta ta'siyahu. Pantas enggak kiranya kamu maksiat kepada Allah, kamu durhaka kepada Allah, sementara kamu makan rezekinya Allah? La, boten pantas. Hatta tsaniyah, kalau begitu yang kedua apa Syekh? Yang kedua gaul kata beliau, idza aradta an ta'siyahu wa anta ta'kula rizqahu fala taskun syai'an min biladih. Kalau kamu masih ngotot pengen maksiat, sementara kamu masih makan dari rezekinya Allah, namun ada satu catatan, silahkan, tapi kamu jangan tinggal di buminya Allah. Hada a'zam, wah ini lebih berat lagi. Bukankah ini semua bumi ini milik Allah? Saya mau tinggal di mana? Apa jawab beliau? Afa yuhsinu bika an ta'kula rizqahu wa anta ta'siyahu an ta'kula rizqahu wa anta taskun fi biladi wa taskun fi biladi wa anta ta'siyahu. Apa pantas kiranya? Baik enggak kiranya kau makan rezekinya Allah, kau tinggal di bumi Allah, namun kau maksiat durhaka kepada Allah? La, boten pantas. Kalau begitu hatta tsalitsah. Kalau yang begitu yang ketiga apa Tuan Guru? Yang ketiga qala kata beliau, idza aradta an ta'siyahu wa anta ta'kula rizqahu wa taskun fi biladih fanzur mawdi'an alladzi la yaraka. Kalau kamu masih ngotot pengen maksiat, sementara kamu makan rezekinya Allah, kamu tinggal di bumi Allah, cari tempat sekira Allah nggak melihat kamu. Mana mungkin Allah nggak lihat saya? Bukankah Allah ya'lamu bikulli sarair? Allah itu tahu segala yang tersembunyi. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmunya Allah itu melebihi, bahkan Allah tahu namlatun saudatun, Allah tahu seekor semut yang hitam fi sakhratin dhulma, fi sakhratin fi lailatin dhulma. Allah itu tahu jika di tengah malam gelap gulita ada semut kecil yang merayap di batu hitam legam, Allah tahu itu. Apalagi kita sembunyi, Allah tahu. Mungkin manusia bisa kita kelabui dengan model kesolehan kita, tapi Allah tidak akan mungkin Anda kelabui. Demikianlah kata beliau. Kemudian yang keempat apa Tuan Guru? Yang keempat kata beliau, idza ja'aka al-malakul maut liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhirni. Nanti kalau suatu saat malaikat maut, malaikat Israel datang menjengukmu, alias hendak mencabut nyawamu, hendak liyaqbidha ruhaka, hendak menggenggam, merampas rohmu, kamu ngomong saja kepada malaikat Israel, ya malaikat akhirni, tolong wales dulu, kalem, jangan sekarang, nanti saya tak taubat dulu. Wah, dia nggak bakal mau Tuhan. Kalau begitu yang kelima apa? Yang kelima, yang terakhir kata beliau, idza ja'at az-zabaniyah, jika nanti datang malaikat-malaikat penyiksa,
yang hendak meluluh lantakkan tubuhmu, menyiksa karena dosa-dosa yang telah kau lakukan di dunia. Kau makan rezeki Allah, kau tinggal di bumi Allah, namun kau terus bermaksiat. Kemudian malaikat ini yang menyiksamu, fadrib lahum, kamu lari dari mereka. Wah, ya nggak bisa. Kalau begitu Tuhan saya, hasbi, cukup. Maka disebutkan di dalam kitab Anisul Mukminin itu, pemuda ini kemudian dia bertobat benar-benar kepada Allah. Bertobat benar-benar. Kemudian dia meninggalkan seluruh dosanya dan dia hidup hanya beribadah kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sekelumit kisah ahli maksiat dengan Imam Ibrahim bin Adham ini bisa menggugah diri saya dan panjenengan semua untuk marilah kita senantiasa minimal kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus melihat kita sehingga kita tidak berani main-main. Entah ada orang dan tidak, kita akan terus menjaga diri kita dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menjaga orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga para pemimpin kita, menjaga seluruh orang yang kita cinta dan cinta kepada kita. Amin Allahumma amin. Sehingga Allah berikan usia panjang yang barokah kepada kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وشفع على المصطفى المجتبى سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وعلى التابعين وعلى تابع التابعين لهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم الخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب إمام الصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن وذي نورين البرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلى أمهما البتول بنت سيد الرسول سيدة فاطمة الزهراء وعلى أزواج رسول الله طاهرة أمة المؤمنين وعلى التابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اصلح بيننا وبين المسلمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وسائر بلدان المسلمين عامة، ونخص إلى بلدان إندونيسيا خاصة. اللهم انصرنا والمسلمين من جميع الآفات والوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.